Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasir Fauzian dari Prodi D4SIK Angkatan 22 yang akan menjelaskan hasil tentang praktikum Sains Data Geospasial acara ke-6 dengan judul Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3 dimensi dari data point clouds. Nah, sini tujuan yang pertama adalah memahami konsep GeoAI, kemudian memahami prosedur dan tahapan dalam instant segmentation berbasis deep learning, khususnya menggunakan mask CNN, dan yang ketiga menggunakan data point clouds untuk instant segmentation berbasis deep learning. Nah, di sini yang dilakukan adalah instant segmentation, di mana sebelumnya saya akan menjelaskan tentang GeoAI terlebih dahulu atau artificial intelligence. Nah, GeoAI adalah suatu pendekatan yang menggabungkan teknologi artificial intelligence atau AI dengan data geospasial untuk memahami pola tren ataupun objek di suatu wilayah. Nah, ini memanfaatkan algoritma AI yang dapat digunakan untuk menganalisis data spasial dalam skala yang besar dan kompleks. Deep learning di sini merupakan bagian dari artificial intelligence seperti itu. Nah, pada kali ini deep learning dimanfaatkan untuk proses rekonstruksi 3 dimensi dari data point cloud. Proses rekonstruksi 3 dimensi ini menggunakan algoritma instant segmentation, yaitu gabungan dari object detection dan semantic segmentation. Nah, dilihat di sini, object detection mengklasifikasikan objek berdasarkan bounding box. Bounding box, jadi ada kotak-kotak di setiap objek individunya. Kemudian semantic segmentation di sini mengklasifikasikan objek berdasarkan nilai pikselnya, sehingga di sini terdapat 3 kucing diklasifikasikan. Di sini 3 kucing diklasifikasikan langsung menjadi satu objek, yaitu objek kucing dengan di sini yang terdeteksi warna 3 warna. Nah, kemudian instant segmentation ini menggabungkan 3 segmentation, yaitu klasifikasi berdasarkan nilai pikselnya dan bounding box, sehingga nantinya hasil dari instant segmentation ini lebih detail lagi dan lebih terperinci untuk klasifikasi objeknya. Nah, objeknya ini terklasifikasikan jadi 3 nih, berdasarkan individunya, berdasarkan ukuran tertentu. Nah, pada proses instant segmentation ini algoritma yang digunakan yaitu Mars RCNN. Mars RCNN ini merupakan singkatan dari Mars Region Based Convolutional Neural Network. Nah, ini merupakan perluasan dari algoritma deteksi yang dimana algoritma ini mendukung proses deteksi objek individu berdasarkan segmennya dan bounding box seperti itu, sehingga pada proses instant segmentation hasil yang dihasilkan itu lebih spesifik untuk setiap individunya. Pada proses rekonstruksi ini juga selain menerapkan instant segmentation, ini memanfaatkan data inputnya berupa data point cloud. Nah, di sini ada 2, yaitu DTM dan DSM atau Digital Terrain Model untuk memuat informasi terkait elevasi tanah, sedangkan DSM atau Digital Surface Model ini memuat informasi terkait permukaan objek di atas tanah, yakni meliputi objek bangunan, vegetasi, dan lainnya, sehingga mengkombinasikan data point cloud DTM dan DSM. Nah, selanjutnya langkah yang pertama adalah melakukan ekspor data. Nah, di sini ekspor data ini bertujuan untuk menyiapkan data-data sehingga data tersebut siap digunakan untuk pelatihan model deep learning. Untuk ekspor data deep learning ini, input raster yang digunakan adalah data DSM, kemudian input fiturnya yang digunakan yaitu save file bangunan,
Jadi selain data point cloud di sini juga ada data set file berupa data bangunan seperti itu. Kemudian image formatnya di sini ada TIFF dan tile size-nya. Nah, kemudian environment-nya dapat diatur menggunakan GPU. Nah, setelah proses ekspor data ini, kemudian selanjutnya adalah train deep learning. Nah, masuk ke train deep learning dengan input training data yang digunakan yaitu folder export. Hasil ekspor kemudian diatur untuk modelnya dengan tipe Mars RCNN untuk object detection-nya dan semantic segmentation-nya. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil modelnya atau hasil train deep learning-nya. Nah, di sini ada model karakteristik. Nah, di sini ada loss graph dan ground truth prediction. Di sini ada Mars RCNN dengan backbone ResNet 50, di mana di sini semakin besar nilai backbone-nya akan semakin baik hasilnya juga. Kemudian ada training grafiknya, grafik train dan validation loss. Di sini menunjukkan angka yang tinggi di awal. Nah, dengan average precision score-nya 0,7 di kelas 1. Nah, kemudian di kelas 2 13% dan di kelas 3 75%. Nah, sedangkan di kelas 4 dan 6 itu terdapat 0 karena tidak ada dalam kelas atau waktu train deep learning ekspor itu tidak muncul. Nah, di sini hasil yang paling baik ada di kelas 3 karena pada kelas 3 tadi juga tertampil hasil yang banyak atau yang bagus. Kemudian pada ground truth di sini ini ada banyak yang terdeteksi sehingga akurasinya tidak terlalu bagus. Nah, kemudian setelah melakukan pembuatan model, langsung menuju ke detect object using deep learning. Nah, di sini dengan input raster DSM, data DSM, kemudian model definition-nya itu diambil dari hasil melakukan train deep learning dengan format EMD atau DLPK ini di sini. Nah, kemudian pengaturan non-maximum suppression dan argumennya seperti ini. 56, 4, dan 0,4, 256. Nah, sini hasil dari DSM seperti ini dapat dilihat. Nah, ini terdeteksi hanya beberapa objek saja dikarenakan proses pada pembuatan modelnya. Nah, di sini ini adalah tampilan dari hasil 3D-nya. Nah, hasil 3D yang dilakukan ini juga memuat informasi terkait ketinggian dari bangunannya. Kemudian di sini juga ada bagaimana tampilan dari atap per atapnya. Seperti biasa ini berkaitan dengan elevasi dari tanahnya dan bentuk atapnya di sini kebanyakan flat, nah atau rata di bagian atasnya. Nah, di sini mungkin cukup sekian penjelasan praktikum SDGL acara ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.